pasar. Di pasar mana, Pak? Adam jajan Dia kan makanan. makan, Bu Sophie. Lucu, Bu Sophie. Ini makanya kalau konteks kebangkitannya itu rohani, jadi nggak nyambung apa Al-Quran itu sama kitab itu. Enggak, saya tanya di mana nggak logis, nggak logis. Bahwa Allah Yesus mengklaim itu, dia mengutus rasul-rasul untuk jajan makanan ke pasar-pasar. Bu Sophie, Yesus itu Allah manusia. bukan mengklaim dia mengutus rasul-rasul ini untuk jajan makanan ke pasar-pasar. Itu menunjukkan gini loh, kebanyakan pasar orang, pasar mana? Ada kebanyakan pasar mana manusia coba? gini loh Bu Sophie, di At-Taubah itu Pasar dikatakan mana? Pasar Tanah Abang kah? Pasar mana coba? Adam ke pasar mana? di kitab di surat Al-Araf atau At-Taubah itu. Jadi mukjizat. Manusia itu mengklaim bahwa Aduh, ini kemana-mana deh tadi. Iya, itu maksudnya Yang ayat katanya yang pasar, Pak. Pasarnya mana pasar? itu namanya kamu nggak seiring, kamu egois, Sophie. Ini cara dakwah kamu jelek gitu loh. Musuh kamu tuh bukan orang Aku Islam. belum berdakwah ini. Musuh Kalau aku udah kamu berdakwah itu, berjam-jam. Ini aku bertanya, bukan berdakwah. Musuh Yesus tuh Bang Erben, aku iblis serahkan sama penguasa. kamu deh. Aku capek nih, aku sambil minum. Ini aku minum surat Al-Ikhlas ayat Nggak masuk, 112. Sophie nggak masuk Jadi ya. gini, Walam yakul bro. minuman sehat. Nih aku minum Nggak Pak surat masuk. Al-Ikhlas ayat. Oke, Pak, jadi aku minum surat gini. Al-Ikhlas, Pak. Walam yakul minuman sehat. Aku lagi minum Yakul, Nggak Pak. apa-apa, itu hak Halo. Sophie. Jadi gini bro ya. Ya gimana? Jadi Isa dengan segala-galanya yang ada di Quranmu itu tidak bisa dihubungkan dengan apa yang ada di Alkitab. Siapa bilang? Bang Erben yang bilang. Kita validasi aja satu-satu. Nah, ya, Semua yang mana? berbeda. Yang Semua mana, berbeda. Yang mana coba? Adam di Islam diciptakan di mana, bro? Siapa? Adam. Menurut saya atau menurut manusia kebanyakan? Ya menurut kitabmu lah. Menurut saya, emang dasarnya Quran. Iya, menurut kitabmu, bro. Nah, kalau menurut kamu kan kamu nggak ngerti apa-apa. Nah, kalau menurut saya Berdasarkan di kitab. Al-Imran 59 itu dia memang diciptakan dari tanah. Adam sama Oke. Isa itu dari tanah. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Jadi di sini adalah dengan cara Allah, fa-nya prosesnya karena Allah barulah jadi dia. Jadi nggak ada di alam semesta ini segala sesuatu itu tanpa huruf fa. Fa itu adalah proses. Kalau Yang kamu saya cari huruf tanya, fa, Adam itu diciptakan di dari mana? tanah, dari muka bumi. Oke, kenapa di dalam kan? kisah-kisah Islam itu Ya, dikatakan Pak Eben, dia nggak tahu, Pak, manusia antara diciptakan di di mana surga. dan dibuat dari apa. Dia nggak bisa bedakan. Di Iya. mana itu bicara tempat. Di mana Pak tempatnya, Prima. loh? Aduh, Di Masya Allah. bumi, di mana lagi? Di Namanya bumi. Saripati tanah ya di bumi. Ah. Terus menurut Bang Erben Jadi dari apa? makanya Nah. kalau diskusi itu jangan modal bibir. Nah, coba Dengar buktikan menurut Bang pertanyaan. Erben dulu. Menurut Bang Erben dulu. Yang terus saya kayak gitu pelajari harusnya. tentang Islam bahwa manusia diciptakan di surga, di Islam Siapa disuruh bilang? malaikat mengambil tanah dari Ya, dunia. siapa Bang Erben kemakan gosip daripada orang-orang yang tidak memahami Alkitab. Ini jahilun Loh, fil bukan ardi. Alkitab yang saya bahas, ajaran Ini Islam. Lama-lama Bang Erben. udah mau sektis nih pakai Alkitab sekarang Iya. ya. Bang Erben. Di dalam Islam yang saya tanya, kau Iya, bicara Alkitab, itu kan kau perlu goblok kau. diluruskan juga. Perlu diluruskan Bang Aku Erben. kalau ngomong Ini itu, jahilun yang fil saya ardi tanya di khalifah. dalam Islam, kau jawab di mana-mana. Iya, aku jawab nih. Ini Sebentar jahilun fil dulu. ardi Di khalifah. sampingmu itu ada tembok Sesungguhnya nggak di aku situ? hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Di bumi Oke, menjadikan khalifah di muka bumi. Dia ngomong di mana itu? Di mana dia ngomong? Jahilun fil ardi, ya, ini Dia ngomong di mana itu? Itu ngomongnya di mana? 30. Nggak pernah penciptaan Adam itu di luar bumi. Nggak pernah Allah menciptakan. Oke. Ini Nama jahilun. istri Adam siapa di dalam Jadi kalau Quran? misalnya kalau menciptakan Nama bahasa istri Arabnya, Adam siapa? ini kholakokum. Kalau Ini menciptakan nama istri Adam kholakokum. siapa? Nama istri Adam? Nah, jadi nggak ada proses penciptaan Adam itu. Nama dari istri langit ke Adam bawah. siapa? Itu nggak Waduh, ada. ini orang kayaknya sedang Ya, sakit ini orang. enggak, maksudnya ngapa pula nanya Nama istri istri pula, Adam aja belum siapa? selesai. Adamnya belum selesai Bang Erben. Nama istri Adam siapa? Ya nggak tahu lah nama istri siapa. Oke, nama istri Adam tidak ada di Quran. Iya, saya nggak tahu nama istri siapa. Oke. Orang Ya Yesus aja udah, nggak tahu oke. siapa. Jadi udah beda ya. Kalau di Alkitab Adam itu istrinya Hawa, jelas ada. Kalau di Quran Adam itu diciptakan dengan kun fayakun. Kalau di Alkitab dibentuk. Jadi berbeda ya. Nggak berbeda. Baru kalau kita Cuma baca lagi memahaminya nanti berbeda. penjelasannya Islam tentang Adam, maka akan dikatakan bahwa Adam itu diciptakan di langit sana, di surga,
disuruh malaikat mengambil tanah dari dunia. Tanah ada dari Prancis, dari India, dari Turki, dari Arab, dibentuklah semuanya. Kemudian dia hembuskanlah napas, waktu napas ada di tenggorokannya, maka dia ngomong Alhamdulillah. Kata Bang Itulah Ente. kisah-kisah Islam yang Al-Quran itu menjadikan seorang khalifah. Nah, nggak dalam ada. menjadikan seorang khalifah dia butuh Ini pasangan. orang asal ngomong, nggak Oh, ada nggak datanya. Kok nggak ada Coba buka baca di mana? Al-Baqarah Di mana? 30? Coba baca Coba baca di Al-Baqarah mana? 30. Baca Al-Baqarah 30. Coba Al-Baqarah baca. 30. Oke, Yang kita pecah baca. kepalamu ya. Yang pecah kepalamu Ya baca. tenang, kau kan anak kecilnya. Ngapain? Oke, kita baca. Ketika Tuhanmu menciptakan, oke, yang bicara di sini siapa? Siapa yang bicara di dalam Al-Baqarah 30 ini? Ingatlah ketika Tuhanmu, yang bicara siapa? Esensinya baca. Di esensinya. Enggak, kita bicara dulu satu-satu. Ayat ini kita bahas. Jadi Bro, Pak Pendi bisa dikasih di kolom besar? kesalahan daripada Enggak bisa. Kau ditanya apa ini, lihat. Ya, Jadi ini perkataan Allah atau perkataan siapa ini? Ingatlah Masa ketika dikatakan, ya, dengar dulu, ingatlah ketika Romo berfirman. bibirmu itu diam dulu. Dengarin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Yang ngomong di sini siapa? Ya, Yang bicara di sini siapa ini? Allah, Jibril, atau Muhammad? iya, Allah. Ya. Allah. Berarti Allah mengatakan, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Iya. Kenapa tidak dikatakan, ingatlah ketika aku berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini? Iya. Orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Di sini sudah diketahui manusia kok. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan di bumi orang yang akan membuat kerusakan padahal belum diciptakan. Iya, betul. Berarti Allahmu itu memberitahukan kepada para malaikat bahwa dia akan menciptakan di bumi. Kemudian para malaikat tahu bahwa manusia akan berdosa. Di sini berarti malaikat itu maha tahu. Berarti Allahmu itu setara dengan malaikat juga. Waduh. Kita lihat. Oh ya udah itu segitu doang itu. Segitu doang. Ini baca. Enggak segitu doang itu. Ketika Segitu dan doang. ingatlah hai Muhammad ketika Tuhan berfirman pada mereka sesungguhnya aku menjadikan kau tenang. Menjadikan di bumi itu orang-orang yang berbuat Segitu kerusakan doang. yakni dengan Gitu berbuat doang. maksiat. Aduh, roti Iya. beragi ngomong ini. Ini lihat ini. Jadi Roti kau asal beragi yang kamu ngomong. baca itu, aduh, kamu pahami itu. Roti beragi itu, aduh. Ini lihat ini. Mana ada beragi. Ini lihat ini. Ketawa lagi. Setelah ayat-ayat terdahulu Allah menjelaskan adanya kelompok manusia yang ingkar atau kafir kepadanya, maka pada ayat ini Allah menjelaskan asal mula manusia sehingga menjadi kafir, yaitu kejadian pada Nabi Adam. Ingatlah wahai Rasul ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah yakni manusia. Di mana Allah berkata kepada malaikat? Di surga, bukan di bumi. Kawasan ngerocos saja kau. Di surga. Khalifah itu akan terus berganti dari satu generasi sampai hari kiamat nanti dalam rangka melestarikan bumi dan melaksanakan titah Allah yang berupa amanah. Jadi Allah berbicara kepada malaikat di surga, bukan di bumi. Karena malaikat itu tempatnya di surga bagimu. Ya, makanya saya bilang. Jadi kau asal omongannya ngomong beda. aja, wahai Rasul ceritakanlah kepada manusia ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Tuhanmu berfirman, Tuhannya Muhammad, tapi yang ngomong Allah. Harusnya ketika aku berfirman kepada para malaikat. Ini kok Tuhanmu berfirman? Bahasamu apa itu? Nggak jelas kamu. Di sini nggak ada dikatakan diciptakan manusia dengan kun fayakun. Kau bilang kun fayakun. Mana ada di sini kun fayakun? Mana ada kata kun fayakun? Coba, mana di sini kun fayakun? Manusia nggak diciptakan dengan kun fayakun kok. Manusia diciptakan dengan mengutus malaikat mengambil tanah di bumi, udah dibilang. Jadi kau adu ngerocos aja kau. Paling gak enak bicara kalau orang bertakia. Ya gini, giliran saya Bang Pendi ya. Enggak Jadi usah kau ini- ngomong.
Jadi ayat ini bukan berbicara penciptaan, tetapi bagaimana kehendak Allah ingin menjadikan seorang khalifah pemimpin. Iya di udah, muka sekarang bumi. bagaimana manusia Kayak di mana gitu. diciptakan? Nah. Coba ayatnya di mana? Kalau di surat Ali Coba Imran 59, di mana ayatnya manusia diciptakan? Di mana? Bos, santai lah. Jadi Enggak, nggak enak jawab kalau dulu. diskusinya kalau udah dibantai. Di mana manusia diciptakan? Udah di apa, tenang dulu. Saya sesungguhnya Di misal mana penciptaan manusia Isa, tar dulu. diciptakan? Jawab Sesungguhnya dong, misal di mana? penciptaan Isa di sisi Allah adalah Di seperti mana penciptaan manusia Adam. diciptakan? Allah Jawab. menciptakan Jangan Adam dari ngerocos. tanah. Jawab Kemudian Allah pertanyaan. berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah. Nah, ini di surat Ali Imran 59, ini tentang penciptaan Isa dan Baca Adam. Ali Tapi Imran Bang, 59. Sesungguhnya Bang, misal penciptaan Isa Ali Imran di sisi 59 Allah baca dulu. adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan 59. Adam dan dari tanah. Ini, Kemudian ini. Allah berfirman kepadanya, Ini jadilah seorang manusia. Dimitos. Ini ngerocos ini. Maka Dari jadilah sini dia. aja udah ketahuan gagal. Bang Bima, Kenapa? tapi, Bang. Sesungguhnya misal Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Isa emang diciptakan dari tanah. Iyalah, dia manusia kan dua natur. Kapan Isa diciptakan dari tanah? Kan dia dua natur. Loh, Dia kan mana manusia dia juga. diciptakan dari tanah? Bang, ayat itu Bang, itu bertentangan dengan surah Ali Imran Bang. Ali Imran Iya. berapa, Pendi? Ali Imran, coba Abang lihat Ali Imran. Ini roti beragi. Tidak Bang. Itu ayat tersebut sangat bertentangan dengan surah Ali Imran, di mana malaikat berkata, Isa itu Allah. Maryam mengandung seorang Titipkan putra yang rohnya. bernama beda Bang. Kalimat minhu, Isa itu kalimat daripada Allah Bang, bukan diciptakan dari tanah. Maka Ini juga Allah menciptakan benar, Adam Bang. dari tanah. Benar, Bang Kemudian Bima. Allah Coba Bang berfirman Bima lihat. padanya. Makanya saya bilang nggak masuk cerita kita kayak gini. Enggak Kalau masuk, bicara- karena ini Bagaimana yang bisa bertentangan. cerita Ini berdasarkan bertentangan, narasi? musuh kita itu iblis, penguasa. Enggak ada bukan sesama. apa kau itu Bukan heran sesama yang ruh dibicarakan iman Quran Abraham. lari kau ke iblis. Ketahuan Bang, kau Kita ini iblis. anak generasi ruh Abraham. Aduh, Musuhnya enggak itu adalah ada iblis. Abraham Musa dengan Ibrahim berperang. beda. Musa berperang, Muhammad Ngerocos saja kau berperang. sampah Cuma otakmu. Yesus lah dengan menghidupkan orang mati. Enggak ada. mengobati Ini lihat orang ini sakit, sesungguhnya hidupnya misal mulia. Gini, Isa di sisi Allah Bang, adalah Padahal seperti dikatakan di Matius Adam. 23:25 itu Allah pemisahan. menciptakan Aku Adam adalah dari tanah. pemisahan antara yang Isa ada emang dan dari batil. tanah. Isa Bang, itu dari betul. ruh Allah kok. Bang Pima, gini, Eh, malam besok Bang Pima hadir lagi, kita bicara antara Isa dan penciptaan Isa dan Adam. Ya, Abang nggak pakai nyambung data. ngomong sama Gini dia, loh, gini nggak ada loh, ya. datanya. Pendi gini loh. Kamu tahu air nggak? Air Tahu. itu bisa menjadi es, air itu bisa menjadi uap, air itu bisa menjadi yang lainnya. Tetapi dia tetap air, gitu loh. Ya, Nah, sama dengan antara Allah, Yesus dan Firman. Tapi tetap Allah. Nggak ada Yesusnya kau yang asal itu sudah- itu sudah sampah salah. lagi. Jadi tiga Sampah ini wujudnya orang satu. sampah, Jadi tiga sampah, wujudnya satu. Air bisa sampah, berubah sampah. Bang es. Bima, Mana Malam besok. ada? malam besok kita lanjut Kau berdua Bang. sakit jiwa Ya. kau. Malam Nggak besok kita nyambung lanjut ngomong berdua sama mengenai- ada konteks kebangkitan yang dipahami orang Kristen hari ini itu kebangkitan yang Isa sia-sia. itu adalah ruh Allah. Kebangkitan Udah yang dibilang. dimaksud di dalam Alkitab itu kebangkitan misi risalah Allah. Bang Iya. Pima. Ya, Malam bahwa besok kita kerajaan bicara. Allah itu harus tegak di muka bumi seperti di surga. Surga yang dimaksud oleh Yesus adalah alam semesta ini. Karena Pak Aisyah. Allah, Ngaco. Allah Bapak. Bang Allah Bima, Bapa Bang Bima. Loh, ini ala Bapak lagi. Iya, Pada Allah aturan Bapak ala lah yang Bapak. berkuasa. Bang Bima, Allah saya Bapa lah tanya, yang saya tanya. berkuasa. Ini Bang Bima, aku gini, mau gini. Bentar minta Bang Eben, Bang Ali Eben. Imran. Bentar. Bang Prima, aku tanya. Kamu tadi mengatakan Isa sama dengan Adam. Pertanyaan saya, di mana Adam disebut sebagai kalimatullah dan rohullah? Gimana? Isa itu kan gelarnya adalah kalimatullah, kalamnya Allah dan rohullah, rohnya Allah. Di Iya. mana Adam disebut kalimatullah dan rohullah? Bunda Sophie, kadang-kadang bahasa kayak gitu tidak harus ada saklek Biasanya atau muter. Kamu kebiasaan bukan tawaf kayak sih. gitu. Jadinya Kalau muter. sesuatu yang datang ini loh, Bu Sophie. Ini. Nah, kebiasaan Ketika muter. malaikat Susah Ketika ngomongnya malaikat kalau orang- berkata, ini lihat, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimah darinya. Betul. Namanya Al-Masih Isa Putra Maryam. Tanda Betul. kurung nggak ada. Tanda Betul. kurung nggak ada. Kalau betul Bang, berarti kan berbeda penciptaan Iya, Isa dan beda. penciptaan Isa dan Isa Adam. itu dari kalimah. Oke, darinya. Bang Pima, besok kita lanjut lagi berdua ya. Abang sehat-sehat ya. Ya aman itu. Cuma kasih tahu ya.
Rasulullah Muhammad itu dikatakan khataman nabiin. Kenapa? Karena dia menggenapi akhlak. Nggak ada yang digenapi. Nggak ada yang itu digenapi. sudah salah itu abang. Nggak ada yang digenapi. Yang ada itu dirubah. Nanti kita sambung lagi Bang Yang Bima. ada dirubah, bukan digenapi bro ya. Kau asal ngerocos aja kau modal bibir, modal tenggorokan. Ini semua ini nggak ada ini. Ini kita baca bahasa Arabnya ini. Lihat ya. Ketika berkata para malaikat, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberimu kabar gembira dengan kalimat darinya. Namanya Al-Masih Sabtra Maryam, seorang terkemuka dunia dan di akhirat, dan salah seorang orang yang dekatkan. Gak ada di sini dikatakan Iya, Isa itu diciptakan di sini. betul. Ditambahkan Makanya bayi. kalau ayat itu yang mereka pakai itu bertentangan dengan surat tersebut. Oke. Bro Marwan, silakan. Belum. Ah, Saya tidak berhubungan dengan itu. Kalau mau saya makna keesaan Tuhan dalam Kristen, pemahaman keesaan Tuhan dalam Kristen itu gimana? Ya di dalam Kristen itu Allah itu Esa. Esa itu artinya satu dan hanya satu-satunya, tidak ada yang lain selain Dia. Allah yang Esa itu mewahyukan dirinya melalui firman yang teopani dan inkarnasi, dan juga mewahyukan dirinya melalui rohnya yang diutus menyertai dan mengurapi umat-umat pilihannya. Jadi nggak ada Allah itu. Sekarang di dalam Quran coba, di mana ada Allah itu Esa dalam Quran? Ada nggak Allah itu Esa dalam Quran? Ada dalam surat Al-Ikhlas. Oke, nggak ada di situ kata Esa di Al-Ikhlas. Coba Yang dibaca. ada di situ Ahad. Coba Ahad itu apa artinya? Ahad itu pertama. Ini lihat ini. Itu artinya esa. Seorang. Ini lihat ini seorang ini. Dan tiada baginya yang setara seorang. Ini seorang ini. Seorang. Nah, tiada setara berarti tidak ada bandingan itu Iya, namanya tapi artinya Ahad esa. itu bukan, nggak ada di situ kata Esa, yang ada di situ Ahad. Tidak ada setara itu artinya Ini kau langsung takia kau lihat ini kata Ahad. alat Kata Ahad itu seseorang. Jadi Allah itu seseorang. Setara itu artinya dimanapun ditanya Yang itu saya tidak tanya bandingan. enggak seseorang, Tidak bukan seehad. Ahad itu hari Ahad, Minggu itu hari Minggu pertama. Dia kalau artinya satu, kalau artinya Esa satu, dengan dia- Ahad beda. Esa dengan Ahad beda. Esa itu satu, Ahad itu pertama, satu hari pertama Minggu Oke, itu. satu bisa juga nggak apa-apa. Enggak ada di sini kata Ehad, yang ada kata Ahad. Coba baca Arabnya nih. Ada nggak Oke. di sini Pak bahasa Erben, ini Ini menurut kamu apa artinya? Esa ini atau Ahad satu? ini. Enggak, menurut kamu itu Ahad apa itu hari artinya? Minggu pertama seseorang. Pertama, Iya pertama, bukan satu artinya. bukan satu. Esa baru satu. Coba dilihat. yang Ini jelas. klik ini lihat klik, kita lihat di sini seseorang. Kata ini digunakan kurang lebih 88 Ah. kali dalam Berarti Quran. Tunggal lah seorang. 88 kali ini seseorang ini lihat Ali Imran 73 Ahad. Tunggal lah artinya. Itu seseorang diartikan ini semua. Jadi artinya apa itu? Tunggal bukan? Ahad itu seseorang, gundul, udah dibilang ini lihat ini di dalam bahasa Arab. Jadi kata Esa Iya, itu diartikan ada sinonimnya, gundul, ini bodoh. kata yang sama, lihat ini kata yang sama 85 kali. Lihat Makanya yang masing-masing. kau sembah setan kau, bodoh. Kau sembah setan, lihat data di depanmu, lihat Kenapa data di mulut kamu depanmu seperti ini. itu Marwan? Ini data di depanmu, lihat ini. Kenapa mulut Lihat kamu Marwan ini. seperti itu? Ini kita klik, lihat, kita klik ya. Ini. Marwan kepanasan ya, orang Aceh dia Ini Bapak Ibu. lihat ini, datamu lihat ini. Jadi tidak ada kata Esa di situ, yang ada kata Ahad. Ahad itu pertama atau seseorang. Ini lihat ini. Seorang dari kalian, salah seorang dari kedua, salah seorang dari kedua itu Ahad. Salah Iya. seorang. Orang Aceh dia Bapak Ibu, si namanya Marwan. Ya. Iya, salah satu dari Kita- seseorang. Tadi kita mau minta kepada dia bagaimana dia menjelaskan kesahan Tuhannya. Pasti nggak bisa. Hanya bisa itu bertanya. Bang Pima, minta maaf. Kita besok Bang Pima ya. Bang Pima naik lagi Bang. Dan besok kita sharing berdua. Saya minta maaf. Bang Pima naik dulu sebentar. Ini kata Ahad itu seorang.
Ini perhatikan ini. Ini saya tunjukkan datanya. Iya. Gimana Pen? Bang, malam besok kita ya. Ya, jam berapa? Begitu saya buka live, abang langsung naik. Tapi jangan langsung naik, tunggulah setengah jam setelah saya live. Iya, ya. Ya. Tentang apa tadi itu? Tentang penciptaan Isa Al-Masih dan Nabi Adam. Iya, iya. Oke? Boleh. Oke, terima kasih Bang ya. Abang turun atau saya turunkan? Ya, turunkanlah. Saya minta nomor WA dulu lah. Nggak usah lah, di sini aja. Di DM aja, nggak bisa di sini. Oke. Ya sudah. Ya, nanti saya DM ya. Ya, oke. Ya. Oke, Bang. Baru Jadi sebentar. Ya, lanjut ini Pak kan. Eben. Lanjut Pak Ini Eben. kan, makanya walaupun kita nggak bisa baca Arab, tapi kita nggak bisa dikibulin orang. Bisa Kokusari nanti ini pakai apa ini? Apa Quran korpus? Lihat semua kata-kata ini. Ini lihat ini. Semua dari 88 kali digunakan, itu yang diartikan itu Isa, Ahad itu hanya satu kata, yaitu yang dia ini Maha Isa. Mana ada Maha Isa di situ dialihkan artinya. Kenapa di dalam ayat 1 diartikan itu Maha Esa, tapi di ayat 4 itu seseorang, padahal katanya sama loh ini nih. Kata sama semua, hurufnya sama. Bahasa Arabnya ini, hurufnya ini tajwidnya, harokatnya sama semua ini. Ini kabar marfu juga. Isim nakira sama, tapi kok bisa artinya sama? Hurufnya sama, isim nakiranya sama. Semuanya cara bacanya sama, tapi artinya kok beda? Parah. Iya. Oh, ada Abu Salwa ini. Pak Irben, terima kasih Pak Irben. Ya. Kak Sofi. Halo Kak Sofi. Dia tadi kayaknya cari minum. Waduh. Kak Sofi, ini Abu Salwa nih yang malam kemarin. Halo Abu, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Sehat Abu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi mau Mas lanjut? Arban tadi kayak kesusahan tuh memahami malamnya kalau kufuwan ahad. Silakan sama Bang Irben. Saya pikir Iya. saya pikir mau lanjut dengan yang topik malam kemarin, tapi nggak apa-apa. Ini aja. Boleh Ini kita bebas nanti aja. Oke, siap Abu. ini semua di dalam data Quran 88 kali artinya paling banyak itu adalah seseorang. Dan ini bentuk isim nakirah. Tapi untuk ayat 1 diartikan Maha Isa, tapi ayat 4 jadi seseorang. Kenapa? Di surah yang sama, hurufnya sama, tanda bacanya sama semua, Ahad. Tapi diartikan seseorang di sini kok Maha Isa. Kalau kita cari dalam bahasa Arab Maha Isa, enggak Ahad artinya Maha Isa. Siap, boleh ditanggapi. Ini di bawah kalau Maha Isa itu artinya Ahadun Ahad. Mana ada Ahadun Ahad Maha Isa? Boleh ditanggapi Bang. Ya silakan. Sebelumnya ya, ahad dalam bahasa Arab ya, itu menunjukkan ya bilangannya 1, 2, 3 ya. Nanti juga ada Pak awal yang menunjukkan sifat ya, menunjukkan sifat yang pertama misalnya. Jadi ahad itu secara bahasa itu artinya ya 1. Dan konteksnya kan sebab nuzulnya ayat kan ketika orang Quraisy bilang siflana rabbak ya, sifatilah bagi kami Rabbu wahai Muhammad, maka dikatakan bahwa Allah itu adalah Bapak sepertinya salah Pak. Yang saya tahu 1 itu dalam bahasa Arab wahid loh. iya. Iya, jangan bohong Bapak. Coba di kamus bahasa mana Pak Ahad itu 1, coba tunjukkan. Ahad itu 1 Mas. Enggak, Ahad itu bukan 1, itu seorang atau pertama. Maka dalam Kalau Islam 1 itu wahid Pak, wahid. maaf ya, ini
Jadi ahad, makanya kita dalam bahasa Arab tuh ahad itu minggu kan, Isnin itu 2. Bapak ini nggak konsisten Bapak ini. Masa artinya Benar. satu. Ini lihat seseorang ini. Itu, Ih. tapi kan itu lihat di itu mana 88 kali digunakan kata ini dalam Quran. Itu diartikan seseorang. Kalau satu ya, itu maaf. Pak Wahid Pak. Seseorang Contoh itu, namanya misalnya, Hidayah Nur Wahid. Nomor 1 Wahid. bentar ya, anak-anak kasih yang seseorang ya contohnya. Makanya itulah bahasa Arab itu sesuai dengan konteksnya. Jadi Mana kapan ada kita sesuai ngartikan dengan satu, konteksnya lagi kapan di kita sini. ngartikan apa? Itu seseorang, lihat nih. Ya. Lihat di surat Taubah. Surat Taubah. Ini dulu di sini Pak, konteksnya bukan. sama ini. Saya Di sini ingin kata ahad kok menjelaskan. diartikan seseorang, di atas kok Maha Esa. Lihat kalau ayat terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad, itu artinya apa biar mas? Ini Ya, ahad tidak ada. seseorang. Dan tidak ada seorang, Ini dan tiada baginya yang setara seorang. ya, seseorang pun yang setara dengan Allah kan? Setara baginya. Tapi nggak ada sesuatu apapun itu nggak ada yang setara Iya, dengan kenapa Allah. di sini ahad, tapi di sini kok Maha Esa? Dari mana ceritanya? Nah, Maha Esa tapi itu kalau bahasa Arabnya asal bukan ahad. Mas, asal katanya an ahad, ahad itu satu mas. Maha Esa Jadi itu kalau al-wahid waluhid. Itu bahasa Arabnya. Kalau Wahid Maha Esa juga itu satu. al-wahid waluhid. Wahid juga satu, ahad juga Enggak satu. bisa. Ini lihat ini, saya pakai kamus ini. Jadi jangan asal ngomong, lihat. Maha Esa itu al-wahid waluhid itu. Ya udah tulis itu, tulis ahad coba. Tulis ahad. Mana ada ahad di sini ditulis? Tahu Tulis, gimana tulis. sih? Mas tulis ahad, ahad yang bahasa Arabnya tulis ahad, nanti akan muncul. Ya ada, udah ditunjukkan di sini ahad seseorang, gimana sih? Saya nulis yang di Ya itu tulislah, tulis. Itu juga bukan kamu. Ahad itu bisa juga hari Minggu pertama itu. Jangan di Google Translate. Ya udah, Ya. kau tunjukkan kamu saja. Ya benar ya, tunjuk kamus ya. Sambil Tunjukkan nunggu, kamu semua. sambil nunggu saya izin turun ya Bang Pendi sama Pak Erben. Mohon maaf nggak bisa lah, soalnya besok saya akan Oke. Saya mau minta izin dong untuk Bang Pendi, kawan-kawan, Siap. jika bisa akun saya yang baru ini di follow, karena kalau saya naik lagi nanti saya nggak bisa open cam karena ini baru akun baru. Akun lama itu susah sangat susah sekali mau akses live di komanya Bang Pendi dan kawan-kawan lainnya. Jadi Oke. mohon bantuannya ya. Oke teman-teman, tolong di follow akunnya Bang Timothy ya. Iya, jadi kalau Kita open ada cam nanti 600, ada 600 kita di sini, kita follow semua Bang Brother Timothy. Saya sudah follow. Oke, thank you semua, thank you ya Bang Pendi. Kalau gitu Ya. saya izin turun ya. Jangan dulu, biar di follow dulu. Lagi di follow Oke, nih. oke. Lagi di follow. Oke teman-teman, lanjut. Seorang. Lanjut follow. Follow terus sampai tembus 200. Tembus 200. Yes. Terus. Tembus 200. Jangan bertahan 110, tembus. Oke, tembus 200. Coba bukain kameranya Bang ya. Tembus 200. Oke, sudah 200. Oke, thank you semua, thank you. Udah kalau gitu saya izin turun ya Bang Pendi. kawan-kawan yang lain. Tunggu. Itu masih di follow nih, masih di follow. Kita ada 746, tolong follow Bang Timothy ya. Tunggu sebentar, brother. Tunggu sebentar. Nah, follow Brother Timothy sebentar. Don, oke Kak Dinia, oke semuanya. Sudah bro, oke siap. Terima kasih semuanya ya. Oke, brother. Oke. Masih berlanjut. Tunggu, masih berlanjut. Oke, brother. Udah kalau gitu lanjut ya. Oke. Saya izin turun. Maaf ya nggak bisa ini sampai habis. Oke, shalom semua. Salam, Tuhan berkati.
Siap ini Mas Adman. Lihat ini ada ahad, al-ahadu al-wahidu wa huwa awwalul adadi. Al-ahad sama dengan itu ya, titik 2, al-wahidu wa huwa awwalul adadi, dan dia Surah itu berapa adalah, itu kau baca itu? bukan surat, ini kamus online loh. Namanya kamus Ma'ani. Ma'ani ini kamus nih, baru kamus nih. Oh. Ahad artinya wahid. Bahkan itu Mana ada apa? ahad artinya wahid. Aduh. Ini loh. Al-ahadu titik 2 sama dengan itu ya bahasa Arab. Al-wahidu. Iya, Wahwa. al-wahidu kan, Awal bukan ahad. wahid kan, bukan ahad kan. Itu loh, al-ahad sama dengan wahid. Iya, al-ahad sama wahid. Al-ahad udah beda. Ahad dengan al-ahad. Itu dikasih alif lam saja, Mas. Aduh bro. Gimana? Ya. Mana ada al-ahad dengan wahid. Ahad dengan al-ahad aja beda. Ya udah, itu tinggal dihapus itunya. Tinggal dihapus alif Aduh lamnya. kalian itu. Jadi tidak ada di dalam Quran mengatakan Allah itu. Ditambahkan sendiri itu, Bang Erben. Bukan, ini kamus ya Allah. Saya mana? Kita lihat ini kamus. Kita lihat di kamus. Supaya al-ahadu al-wahidu. Ya kita hapus itunya nggak apa-apa. Ahadun sama dengan wahidun. Ya ahadun dengan ahad. Sama. Mana ada sama. Aduh. Allah Ustaz. Coba Iya, ahad sama kau dengan baca wahid. kenapa di ayat 4 di situ kok jadi bisa satu, apa di situ wahid kok jadi seseorang. Lihat ini, malah di atasnya ada keterangan lagi, ada bonusan. Coba juga, baca dulu itu 100 Enggak, apa ya, Al-Ikhlas 4. Kenapa di situ jadi seseorang? Lihat ini, biar ada bonusnya, Maaf. Ini ada ayatnya sekalian ya. Kalian asal ngomong aja kalian itu. Maaf, ini al-ahadu, ya kan? Al-ahadu ismun min asma'illahil husna. Jadi ahad itu adalah salah satu nama-nama Allah. Ya, al-ahad Bang ya. Artinya apa Bang? Artinya al-fardul ladzi la syabiha lahu wa la nadhir. Ialah ya, sesuatu yang tidak ada serupa dan tidak ada yang sama dengannya. Ya, Oke, sekarang saya tanya, Allahmu punya otak enggak? apa? Allahmu punya otak enggak? Allah Maha tahu. Loh, saya tanya ada otak apa enggak? Jadi kita itu di dalam Islam Bang, ya. Kalau Allah bilang ada, kita tetapkan. Kalau Allah tidak berbicara secara Oke, sekarang saya tanya sama kau, tunjukkan dulu literatur Islam, literatur di luar Islam yang membuktikan bahwa Allahmu itu ada di luar Islam. di luar Islam, Iya, membuktikan bahwa Allahmu itu ada di zaman Nabimu. ya banyak kalau kita bicara masalah bukti. Ya udah, tunjukkan aja literaturnya mana buktinya bahwa Allahmu ada dan Nabimu ada di Ya, zaman Nabimu. misalnya, Literatur di luar Islam. kenapa harus di luar Islam Bang? Ya harus itu dong, itu buktinya historis. Kita bukan agama kan sesuai. Nanti kalau disebut sejarawan Islam, Sejarah Islam siapa yang nulis sejarah Islam? Coba, siapa yang nulis sejarah Islam? ya kayak misalnya Syekh Mubarak Furi. Oke, Sambo Marukufir itu tahun berapa? Ya dia asal hadis Iya, Orang-orang tahun berapa dia hidup itu, Syekh Marukufir itu? abad-abad ke 20-an sekitar. Nah, abad 20-an, Muhammad hidup di abad 7. Kok bisa jaraknya 13 abad? Semua. Iya, kenapa sejarah Muhammad baru ditulis 13 abad kemudian? Loh, itu yang
yang masa-masa sekarang, masa modern. Coba bagaimana kamu memvalidasi data itu kalau sejarahnya itu baru ditulis abad 19, jaraknya 13 abad. Jadi, Coba mikir dulu. nggak semuanya di abad sekarang, Bang. Ada Ya yang udah, abad berapa yang paling dekat? kayak misalnya Bidayah wa Nihayah itu tentang apa? Ibnu Katsir juga isinya tentang Iya, apa? Ibnu Katsir, Masalah- tahun berapa Ibnu Katsir? Ibnu Katsir sekitar abad-abad 6 Hijriah ya. Mana ada 6 Hijriah, abad 6, berarti 600 tahun setelah kemudian. Kok bisa 600 tahun baru ditulis? Semuanya dengan sanad, Bang ya. Semuanya dengan sanad. Iya, sanadnya itu bagaimana kamu memvalidasi sanad? Orang cerita ke cerita? Udah Iya. mati orangnya. Coba, sanad pertama, sanad kedua, sanad ketiga udah mati. Kok bisa tahu? Justru di Islam tuh semua kau pusing ditulis sudah. sanad, Bang. Jadi Contoh hadis Sahih Bukhari, hadis yang paling dekat. Sahih Bukhari nggak pernah ketemu Muhammad, nggak pernah ke tanah Arab. Dia orang Uzbekistan. Ya jauh. Bagaimana dia mensortir 700.000 hadis? Jauh setelah Muhammad lahirnya Iya, Bukhari. 200-an tahun. Bagaimana kamu bisa memvalidasi itu lagi? Dari 700.000 hadis menjadi 7.000 sekian. jadi apa? Seorang diri gimana itu coba? Siap, boleh ditanggapi, Bang ya. Nah, Jadi masalah ilmu hadis justru malah ilmu yang sangat ketat itu dalam Islam, Bang ya. Nggak semua orang bisa masuk. Harus dibutuhkan apa? Hafalan yang kuat, ya, agama yang baik, sehingga dia bisa meriwayatkan satu hadis dari hadis Rasulullah. Dan semua nama-namanya itu tertata terapi di biografi apa? Kitab kaum muslimin. Misalnya kitab Al-Wafayat. Jadi semua yang meriwayatkan hadis kayak di Imam Bukhari misalnya ya. Di Imam Bukhari itu bahkan syaratnya itu sangat ketat. Seorang bisa meriwayatkan hadis itu disyaratkan harus mendengar dari orang yang berucap hadis. Selain syarat-syarat, misalnya dia harus kuat hafalannya, baik agamanya, ya. Kemudian tidak pernah terkenal dia berbuat kefasikan misalnya. Dan itu semua itu bisa diuji, Bang ya. Semua itu bisa diuji keabsahannya. Ya. Salah satunya dibuktikan dengan tidak adanya apa? Kontradiksi di antara kitab-kitab tersebut. nggak menjawab, bro. Yang kutanya bagaimana kamu bisa membuktikan itu? Orang jaraknya 200 tahun. Sahih Bukhari nggak pernah ketemu Muhammad. Bahkan Iya. data-data hadis yang 700.000 itu di mana catatannya sekarang juga nggak bisa kau buktikan. Lihat, Bang, Gimana misalnya sih? sanad yang apa misalnya terkenal ya dari Ibnu Umar misalnya. Dari Ibnu Umar dan Yang saya Nafi'. tanya sanadnya itu bagaimana kau bisa memvalidasi, bro? Iya, setiap nama-nama dari pelafaz hadis dari zaman ke zaman itu semuanya bisa diklarifikasi orangnya, Mas. Di mana Nggak bisa divalidasi? Orang jaraknya 200 tahun. Kau pikirnya bisa divalidasi lagi 200 tahun? kan dikumpulkan nama-nama Iya, orang. bagaimana itu. cara mengumpulkan? Yang dikumpulkan kertasnya atau dikumpulkan orangnya? Dikumpulkan orangnya, dikumpulkan Loh, maksudnya. orangnya dikumpulkan Orang- udah mati. Iya, Orangnya udah Tuhan, mati. 200 tahun orangnya. kemudian orangnya sudah mati, Bang. Ya, Aduh, sakit sudah. Heeh. jadi Gimana orang-orangnya Gimana cara dikumpulkan orang sementara Bang. orangnya sudah jaraknya saja 200 tahun dari baginda. jadi nama-namanya itu, Mas, nama-namanya itu ya semua tertata Nama-namanya dikumpulkan ya dari Tuhan, sejak ampun. zamannya sahabat, tabiin. Terus dari mana kita tahu orang itu namanya, nama orang yang kita kumpulkan dari mana kita tahu kalau orang tersebut itu benar-benar yang bisa dipercaya? Iya, makanya dengan diuji. Apanya yang diuji orang yang sudah mati? Jadi riwayatnya itu dari sahabat misalnya ya, dari sahabat ke tabiin. 200 tahun. Sahabat tabi'in itu udah mati semua. 200 tahun. Enggak, ada Oh, yang coba satu saja yang masih hidup. Yang bisa dijadikan barang alat bukti untuk dikumpulkan oleh
Saya Bukhari. Bukhari. Lihat, Bukhari kan memang berguru dengan imam-imam di atasnya, Mas. Kita nggak Imam- mengatakan Bukhari ketemu Nabi, tidak. Imam di atasnya. Siapa? Imam Ahmad misalnya. Jarak antara Imam Ahmad dan Abu Bukhari berapa lama? Beliau Bukhari muridnya Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad belajar dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar dari Imam Malik. Imam Malik ya. Nanti apa? Bertemu dengan tabi'in. Ya. Tabi'in bertemu dengan apa? Maaf, tabi'in bertemu dengan apa? Tabi'in dan bertemu sahabat tabi'in. Semua itu tercatat. Itu Pak Herben. Makanya kita Pak Herben bersyukur. Kami bersyukur Abu Salwa ya. Apa yang kami imani itu bukan cerita dari si A didengar dari si B didengar dari si C didengar dari si D. Kalau Dari cocok, para rasul langsung kita. Dari Iya, rasul kalau langsung lingkaran pertama. betul. Kalau cocok dianggap itu adalah benar. Kalau kira-kira tidak cocok dianggap tidak sah. Tapi penulisannya berapa tahun setelah meninggalnya Yesus? Sekitar 15 sampai 30 tahun. Lah, tetap ada jarak kan? Loh, 15-30 tahun itu wajar, bro. Dan Nggak, mereka tetap masih ada- hidup. Nggak, Wajar. kemungkinan ada nggak kemungkinan? Dusta. Tidak mungkin ada lagi. Jika Nah, yang Mbak. 15 sampai 20 tahun itu ada kemungkinan error, berarti kitamu yang datang 580 tahun setelah Yesus itu bukan hanya error lagi. Enggak. Waduh, Ya, gak jujur kamu. kaum muslimin itu menulis wahyu itu Waduh, kaum muslim menulis wahyu lagi. Aduh, Sejak- Tuhan, ampun sejak ini Nabi orang. masih hidup, sejak Nabi masih hidup, ya kan? Yang ditulis di Kemudian zaman apa? Nabimu itu apa? Coba Al-Quran dan As-Sunnah. Quran isinya tentang apa ini? Isinya tentang bicara tentang Muhammad itu cuma 4 kali, Nabi Muhammad. Itu yang lainnya itu banyak bicara tentang kisah-kisah terdahulu, minimal Adam sampai Isa. Ini yang paling banyak dibahas di kitabmu. Saya kasih tahu samamu ya, Adam dengan Quran itu jaraknya sekitar 5.600 tahun. Ya, Musa dengan Quran itu jaraknya sekitar 2.100 tahun. Isa dengan Musa, kalau Isa yang bukan saudara Harun ya, kalau saudara Harun itu sejaman dengan Musa. Isa yang lahir itu jaraknya kepada Muhammad itu sekitar 580-600 tahun. Di sini ada Injil yang jaraknya hanya 15 sampai 20 tahun, kau ragukan. Tapi yang 600 tahun kau puji-puji, gimana sih lo? Coba berpikirmu bagaimana. Di sini ada Isa. Ini tak bikin kertas baru. Perhatikan ya bro ya. Di sini Taurat. Taurat itu 1500 sampai dengan 400 sebelum Masehi. Di sini Yesus. Yesus itu 04 sampai 30 Masehi. 04 sebelum Masehi. Injil itu sekitar 45 sampai 90 Masehi. Quran itu 610 Masehi. Ini ke sini jaraknya berapa ini? 500 tahun, 580. 500-an tahun. Ini ke sini 580-an. Ini ke sini 2100-an. Gimana itu, bro? Jaraknya ini gimana kamu bisa itu? Apa yang ada di sini berdiri sendiri aja, berdiri sendiri. Tidak ada hubungan dengan di sini putus. Tapi yang jadi aneh Mas ya, kan abang tadi bilang dekat dengan Taurat ya, dekat dengan zaman Nabi Musa ya. Tapi kok orang Yahudi nggak mengakui Tuhannya Kristen ya? Loh, Yahudi yang mana? Yahudi yang mana? Yahudi yang sekarang itu baru ada 1948, bro. Yahudi yang sekarang 1948. Yahudi di zaman Yesus
Petrus Yahudi, Yakobus Yahudi, Paulus Murid-muridnya- Yahudi, Matius murid-muridnya semua Yahudi. Yahudi. Murid-muridnya Yahudi semua. Semua Yahudi. Kalau Yahudi yang sekarang itu baru merdeka 1948. Dan Yahudi pun yang ada di sini di Israel itu kan karena diperangi orang Islam. Kan yang diperangi Islam. Jadi kalau kau menjadi acuannya Yahudi yang baru berdiri 1948, ya ini jelas namanya bukan belajar sejarah. Tapi kalau kau baca sejarah Israel dari tahun 50 sampai tahun 600 atau sampai tahun 600-an, 600, ini Israel ini mayoritas Kristen di sana. Israel itu mayoritas Kristen dari tahun 50 sampai 600-an. Khususnya mulai dari tahun 300 lah sampai ke atas. Dari tahun 300 sampai 600, Timur Tengah itu semua Kristen. Jadi kenapa di Timur Tengah jadi Islam? Ya karena diperangi. Contoh di Turki. Turki itu, tahu apa Turki? 7 jemaat di Wahyu itu ada di Turki tuh, 7 jemaat. Yang tersisa sekarang hanya 2 setahu saya. Wah, kau belajar sejarah bro. Iya, saya ngarang Zulfikar bagi orang-orang seperti kamu yang cintakan kepalsuan. Betul. Iya, maksudnya apa ya? Bang Ben, ya. Gini dulu Abu Salwa. Ketika Abu Salwa mengatakan orang Yahudi yang menolak Yesus, itu bagaimana itu tanggapan Abu Salwa dengan penjelasan daripada Bang Erben? Itu Abu, jangan loncat-loncat, nggak selesai. Nanti baru Iya, kami iya. silakan Abu. Iya. Murid-murid Yesus itu orang Yahudi semua. Ya, tadi kan iya kita tahu hal itu. Nah, Hanya Dan apa juga, dan bahkan Sirah Nabawiyahmu mengakui bahwa Paulus itu murid Nabi Isa yang dianggap Yesus. Tapi sama juga sama Musirah dan tafsir Ibnu Katsir Yasin 14. Bayangkan itu, Paulus yang seringkali dimaki-maki si Juma, itu diakui sebagai utusan Nabi Isa yang terkemuka di dunia di akhirat. Bayangin, ada di Sirah Nabawimu dan ada juga di tafsirmu. iya, hanya kan nggak nyebutkan secara detail itu Paulus yang mana kan? Paulus murid Nabi Isa kok, Ini. orang Antioquia. Ada Antioquianya di situ. Bang Erben. Terus menurut Abu Salwa itu Paulus yang mana? Oh iya, Paulus yang mana itu kalau gitu? Kalau dijelaskan apa? Paulus yang mana? Ulama Apakah ada Paulus apakah di Arab Saudi ada Paulus? Jadi Bang ya, di tafsir yang mengatakan Begini Abu Salwa. Ketika Abu Salwa bicara, itu usahakan dan biasakan pakai data. Siap. Kita karena udah baca data maka kita mau ngomong. Ya. Jadi Paulus ya disebutkan dalam beberapa literasi tafsir ya. Para ulama banyak yang mengatakan itu pendapat yang lemah ya. Kalau dimaksudkan adalah Paulus yang dimaksudkan oleh orang-orang Kristen. Nah, Dianggap lemah sama ulama. Iya. Kenapa dianggap lemah sama ulama? Ya karena tidak mungkin seorang yang Bukan karena tidak mungkin. maaf ini Karena alasan berpihak mereka. karena berpihak. Ini Ya. alasan mereka ya. Alasan yang tidak masuk akal. Bukan. Kalau sudah terpojok dianggap dhaif. Bukan. Enggak, benar. Kalau sahih pun itu akan dianggap dhaif. Dianggap lemah apabila terpojok. Jadi gini ya Mas ya. Ini ya. Ya. Saya dalam tidak akan, Islam, jangan bertakiyah. enggak. Dalam Islam memegang teguh konsep apa? Keesaan ya. Keesaan. Ketika ada seorang yang mengaku dia itu rasul, ya, supaya seperti klaim Mas, bertentangan dengan kaidah besar dalam agama, itu tidak melainkan kecuali pendusta. Nah, kalau begitu Nabi Muhammad saja mengaku dirinya rasul tanpa dirasulkan. Siapa yang mengangkat Nabi Muhammad jadi rasul? Allah. Di mana ayatnya? Ya, di awal turunnya wahyu. Di mana?
Di mana suratnya? Surat keberapa? Ayat apa? Nabi Muhammad diangkat jadi rasul. Kalau zaman sekarang di Indonesia ini ada orang yang mengaku nabi, udah pasti dijebloskan dalam penjara itu. Iya, Nabi tapi- Muhammad diangkat menjadi rasul benar pada tahun 2000 pada umur 40 tahun, ya. Siapa yang mengangkat beliau jadi rasul? Allah. Di mana ayatnya? Ya. Kalau Mas tanya Tunjukkan. ayat, Enggak. Kita tidak mau kita tidak akan mengizinkan Abu Salwa bertakiyah. Siapa yang mengangkat Nabi Muhammad jadi rasul? Allah. Di mana ayatnya? Di Al-Muzammil ada, Tunjukkan. di surat Fatah ada. Tunjukkan satu saja. Surat apa? Ayat berapa? Pak Erben, mohon monitor Pak Erben. Iya. Surah berapa? Surat apa? Sana kita tunjukkan di surat Al-Muzammil ya. Al-Muzammil Pak Erben. Ayat berapa? Al-Mujamil. Di ayat ke-15. Ayat berapa? 15. Ayat 15. Saya juga akan buka Muzammil. Sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami mengutus seorang rasul kepada Firaun. Gak ada di sini nama Muhammad disebutkan. Itu tidak. Kamu itu di sini mengutus. siapa? Pak Erben. Hah? Itu kan mengutus ya. Yang saya Iya. minta adalah di mana Nabi Muhammad, siapa yang mengangkat Nabi Muhammad jadi rasul? Kalau ini mengutus, kami telah mengutus seorang rasul. Ini ditambahkan oleh penulis dalam kurung. Iya. Teks dalam bahasa Arab tidak ada nama Muhammad. Ya udah yang Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'aun rasulan. Jadi Sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Siapa rasul? Kamu siapa berarti kamu? Apanya? Kamu siapa? Enggak ada Ya, kamu di harusnya sini. nih kalau kamu di sini harusnya Muhammad karena Allah ngomong kepada Muhammad. Coba tinggal dilihat atasnya kan. Iya. Tinggal dilihat atasnya. Yang saya minta adalah siapa yang mengangkat Nabi Muhammad jadi rasul? Nah, itu kan udah ada tentang pengangkatan Rasul kan. Itu bukan pengangkatan, itu diutus. Kami mengutus seorang rasul dan di situ tidak dijelaskan itu Muhammad. Ada teks, ada terjemahan dalam kurung itu ditambahkan oleh penulis. Kum siapa Mas tadi Mas? Kamu itu siapa? Inna arsalna ilaikum. Iya, kalau dalam konteks Al-Quran siapa? Oh, bisa saja orang Arab Quraisy. Nah, iya, karena memang Nabi diutus di tengah-tengah orang Quraisy. Apa? Memang Nabi diutus di tengah-tengah orang Quraisy. Diutus, diangkat kapan diangkat? Siapa yang mengangkat? Itu kan Arsalna. itu diutus arsalna. Bukan diangkat. Bentar. Arsalna itu Mas ya. Itu kalimat aktif kalau dalam bahasa Arab arsala. Arsala yursilu. Ya. Kalau kalimat pasti ursila. Di situ arsala sebagai predikat. Nanya Allah sebagai subjek. Itu diutus apa diangkat? Diutus. Diutus, bukan diangkat. Nah, kenapa harus diangkat? Oh, terus siapa yang mengangkat dia jadi rasul? Berarti kan arsalna itu kan juga kata kerja bentuk lampau Mas. Telah. Kami telah mengutus. Berarti nggak ada yang mengangkat ya? Kenapa harus ngikutin bahasa Mas? Bukan mengikutin. Ya udah kami telah mengangkat kepadamu Rasul. Coba kamu di sini siapa kami? Coba kita lihat ya.
Yang berbicara ini kan Allah kepada Muhammad. Kepada Sesungguhnya kalian, kami kalian. telah mengutus kepada kalian. Kalian. Kok beda ya? Di sini kamu. Kayak Mas, jangan depan sama yang Terjemahannya nggak konsisten kepada kalian. Enggak, itu lain. Apa dirimu bilang, Abu? Itu lain, itu Al-Qur'anmu loh, itu yang tulis itu, terjemahan kalian itu. Nah, iya. Lain-lain. Oke, sesungguhnya Lain-lain. kami telah mengutus Di kepada tempat- kalian seorang rasul yang menjadi saksi atas Karena- kalian. Karena Kalian di sini berarti kepada Muhammad dan orang-orang ini. Berarti ada diutus. Iya, kalian itu berarti Allah bicara kepada Muhammad. Berarti kalian itu termasuk Muhammad. Berarti rasul siapa yang diutus kepada mereka? Ilaikum kan konteksnya kaum muslimin, para umat. Loh. Nah, Jadi Muhammad itu bukan umat muslim. Nabi Muhammad muslim, tapi ini konteksnya Nabi Muhammad jadi rasulnya, hukumnya kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah ditafsirkan oleh dia itu supaya sesuai dengan keinginan mereka itu, Bang. Bang Arben. Tidak sesuai lagi dengan ayat yang dengan teks bahasa Arabnya. Yang berbicara di situ Allah. Ya, Ya, inna arsalna, kami ya, kami tidak akan bertanya kami itu siapa, sulit nanti dirimu jawab. Jadi ini bicaranya ini kan kepada Nabi Muhammad ini. Iya, Jadi kalau kata sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian, artinya kepada Nabi Muhammad. betul. Dan Siapa yang umatnya. diutus? Siapa yang diutus Seorang kepada rasul. Nabi Muhammad? Ya ini enggak udah pasti bukan Muhammad yang diutus. Ada rasul lain. itu kayak bahasa Al-Quran, Mas. Ya, kayak baca Al-Quran. Ya. Bertakiyah dia. Bukan, nggak ada takiyah Bertakiyah di sini, kamu, Mas. bertakiyah kamu. Ya. Nggak ada takiyah. Parah di sudah sini. parah. Gak jujur. Bertakiyah. Enggak, memang kalian itu lihat kayak misalnya ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kan sering Allah kita, jadi sering diseru kita kaum muslimin itu dengan kamu wahai orang beriman bertakwalah kalian kepada Allah. Kan kalau kalian pasti kalian Kalian itu berarti kalian itu artinya kalau Allah ngomong kepada Muhammad berarti Muhammad dan orang-orangnya. Siapa yang diutus kepada mereka rasulnya? Iya. Itu kalau kalimatnya. Aku udah mengutus kok utusanku kepada kalian. Kalian itu siapa? Ya mereka lawan bicaraku. itu karena Mas pahamnya ya Allah ngomongnya kepada Nabi Muhammad SAW. Loh, Tapi sekarang ini dengerin dulu. Wahyu ini Allah berbicara melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Terus dikatakan sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian. Dia sedang bicara dengan Muhammad. Kalian itu udah pasti Muhammad dan umatnya. Seorang rasul berarti ada rasul yang lain selain Muhammad diutus. nah, itu Apakah kan Jibril utusan rasul itu? konteksnya kan dia mengkabarkan, dia Jibril mengkabarkan, ya kan? Nah, kemudian untuk dibacakan kepada umat. Jadi seakan-akan Allah ngomong langsung sama umat. Nah, itu sudah ditafsirkan itu, Bang Erben. Bukan. Dan yang lain yang Secara misalnya- teks sebenarnya udah pas sekali. Jadi Oh iya, ditafsirkan supaya Allahnya sesuai dengan keinginan bicara mereka. melalui Jibril kepada Muhammad dan di situ memakai kata kalian. Kalian itu sudah otomatis Muhammad dan umatnya. Jadi siapa yang diutus kepada Muhammad dan umatnya? Hanya butuh kejujuran, Iya. Iya kayak gitu banyak khilaf-khilaf kayak gitu Mas. Misalnya kita kasih contoh yang lain ya biar sampean paham ya. Kayak misalnya di awal-awal Baqarah ya. Di awal Baqarah kan ayat 21 misalnya. Ya kan? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Kan itu sama, wahai manusia, ya sembahlah Rabbmu. Ya seakan-akan Allah berbicara kepada makhluk. Jadi itu memang sigot Al-Quran. Fasilitasnya lewat Nabi Muhammad dan Jibril. Kamu nggak bisa baca Udah jelas kalimatnya, kami mengutus kepada kalian. Allah ngomong kepada Muhammad, kata kalian itu gimana? Contoh kalau aku ngomong samamu, kalian dari mana? Artinya kamu dengan adik-adikmu.
Masa nggak ngerti kata kalian? Ya udahlah. Harusnya bahasa Arab pakai itu bahasa Arab, Mas. Ada yang lebih susah daripada itu sebenarnya sih, cuman ya adalah kalau Mas nggak segitu aja nggak paham ya gimana. Ini saya belum tanya loh. Udah kau bertanya aja lah, bertanya aja kau. Siap. Apa mau kau tanya? Takiyah Abu Salwa. Enggak ada takiyah, Bang. Abang lihat tafsirannya, Mantap. lihat tafsiran perkata. Gimana kita bisa takiyah, Bang? Ya, dan kita nggak boleh ngomong kepada Al-Quran apa yang kita nggak ketahui, itu nggak boleh, Bang. Jadi nggak bisa dipahami ya Al-Quran itu. Bukan, maksudnya kita nggak boleh ngarang. Nggak ada nyarang kok. Kami lihat apa yang tertulis. Betul, Mas, ini mau pertanyaan, Mas. Ini karena jadi jujur saya itu nggak belajar Alkitab, cuman saya pengen jawaban dari Mas saja. Mas, kalau di Kristen ya, kalau di Kristen pas Yesus di kandungan tuh gizinya dari siapa, Mas? Gak ada tertulis. Iya, samalah seperti Isa waktu dikandung Maryam, gizinya dari mana? Loh, kalau Islam pasti jawabnya dari Allah. Oke, kapan Allah memasukkan gizi ke dalam rahim Maria? Loh, Islam kan berpandangan ya. Oke, di mana tertulis silakan bahwa gizinya itu dari Allah? Mana? Enggak, Islam itu berpandangan rezeki itu Takiyah semuanya dia Pak dari Erben. Allah. Takiyah Enggak, di dia. mana datanya bahwa Isa itu waktu dikandung Maryam gizinya dari Allah? Datanya mana? Ayat-ayat tentang masalah rezeki. Iya, di mana? Bahwa Isa itu gizinya itu dari Allah, di mana tertulis begitu? Karena memang semua janin dijaga oleh Allah. Saya minta data, bukan Siap, minta siap. ocehan. Ikutin Kan kau ayatnya. tanya tadi Alkitab, Bentar ya. saya bilang tidak ada tertulis. Kan udah aku jawab. Sekarang saya buat seperti Nabi Isa di dalam rahim Maryam dalam Quran. Coba. Gimana bro? Bentar, tapi nyari ayatnya, Bang. Kalau Ya nggak ada ayatnya itu. Kalau aku kan ngomong apa langsung to the point. Tidak ada tertulis gizinya dari mana. Tetapi kalau berdasarkan analisa saya terhadap peristiwa, ya gizinya itu berasal dari plasentanya, di mana plasenta itulah menjadi saluran makanan baginya melalui rahim mamaknya itu, di mana mamaknya itu memakan makanan, barangkali makan B1, B2, B3, B4. Aku Itu Pak Erben. Saya sudah serius. Pak Erben bisa-bisanya B1, B2, B3. iya bisa Ini jadi itu teman-teman. berdasarkan- Kita turunkan Pak Erben ya. Takiyah Pak Erben. Iya, kalau berdasarkan analisa peristiwa ya kayak gitu jawabannya. Tapi kalau kau tanya secara data kan udah bilang nggak ada. Jadi ada kemungkinan makan B2. Ya bisa saja Maryam. Ada loh di dalam ajaran Islam bahwa makanan orang kafir itu halal loh. Dan salah satu makanan orang kafir itu babi loh, makan daging babi. Enggak. Jangan dulu lari Ada. ke sana. Jangan lari ke sana dulu. Iya, Jadi- kalau mau udah catatanku kemarin ada itu. Bang. Oke, Bang Erben nih. Iya. Coba Abu Salwa mana bro? Surah berapa itu? ini hadis. Hadis apa? hadis. Hadis apa bro? Hadis
Arba'in Nawawi yang kedua ini. Ini hadis maaf. Lihat syarah Imam Nawawi kepada hadis Imam Muslim. Ya. Hadis Jibril yang sangat ma'ruf. Intinya ya dalam Islam ya. Dalam Islam juga ada ruh yang ditiupkan Mas ya. Tapi tidak kemudian anak menjadi anak Tuhan ya. Oke, sekarang tanya kau dulu. Wa yu'maru bi arba'i kalimat ya. Roh ditiup tapi bukan anak Tuhan ya. Roh ditiup sama rahimnya Maryam. Maryam mengandung, tapi itu bukan anak Allah ya. Iya, tapi bukan anak Allah di sini. Oke, Terus sekarang tanya, berarti yang membuat Maryam hamil siapa? Bentar, sabar. Kan kita Jauh dong, yang buat Maryam hamil itu siapa? biar kita fokus dulu Bang. Yang itu nanti. Saya Muslim berapa itu?